Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan instalasi di BWA. Untuk yang pertama, pastikan Apache dan MySQL diaktifkan. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya masuk pada disk PC Windows C. Nah, lalu kita cari SMPP, masuk ke htdoc. Pastikan di BWA tadi sudah diekstrak di dalam folder htdocs ini. Kita cari ini di BWA. Halo. Ini ada config. Nah, ini ada config incr phpdist disk. Kita rename. Ambil saja ini disknya. Yes. Setelah itu kita buka saja file config ini dengan text editor yang kalian punya. Di sini saya memakai text editor Visual Studio Code. Kita buka saja. Lalu di sini yang perlu diperhatikan adalah usernya, lalu passwordnya dan juga portnya. Di sini untuk usernya kita mengikuti user default dari SAM, yaitu user default SAM yaitu root. Lalu kita juga mengikuti password default dari SAM yaitu tidak ada atau kosong saja, dikosongkan saja. Lalu untuk portnya sama, kita mengikuti yang ada di SAM yaitu di sini saya memakai port 3307. Mungkin untuk kalian yang memakai port default 3306 gak usah diganti. Di sini saya mengganti 3307 karena saya memakai port 3307 untuk modul MySQL-nya. Setelah itu kita save saja. Kita save. Lalu selanjutnya kita buka browser. Kita buka localhost di VWA-nya. Kita buka saja localhost di VWA 222. Kenapa kita membuka di VWA 222 ini? Karena di htdocs tadi nama foldernya adalah di VWA 222 ya. Lalu kita buka saja localhost di VWA-nya, enter. Nanti akan dibawakan ke tampilan home dari di VWA-nya. Sebelum itu kita ke setup atau reset DB di sini, kita klik saja. Nah, di sini banyak yang missing, ini tidak apa-apa karena kita tidak memerlukannya. Kita tinggal klik di sini create atau reset database. Kita klik saja. Di sini nanti akan muncul setup successful. Jadi setelah setup successful ini kita refresh saja halamannya. Setelah itu kita sudah terbilang menginstalasi DVA-nya. Mungkin itu saja untuk pembahasan video kedua. Untuk pembahasan video selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mempraktekkan video nomor 3. Di sini kita akan login dulu menggunakan user root yang sudah kita setting pada codingan, dan passwordnya kita kosong saja. Lalu kita tekan button login. Kita tunggu sampai masuk ke dalam menunya. Nah, jika sudah di dalam sini, jangan lupa pada DVWA security yang sebelumnya itu impossible kita ganti menjadi low. Kemudian kita submit. Sini sudah security levelnya menjadi low. Lalu kita masuk ke XSS reflected dan kita coba masukkan misalkan nama saya bintang, submit. Nah, di sini file data inputan yang tadi saya inputkan akan langsung ditampilkan di bawahnya. Lalu kita klik kanan, pilih menu inspect. Jika kita sudah membuka menu inspect, di sini akan ada
hasil yang saya inputkan tadi, bintang, dan di sini ada tampilan yang di bawahnya. Jadi seperti saat kita menginputkan kemudian mengklik tombol submit, jadi program langsung akan menampilkan inputkan kita dengan tambahan hello langsung di bawahnya. Kemudian jika kita rubah, di sini saya tambahkan teks HTML, misalkan S1, lalu tetap nama saya bintang, akan kita tutup dengan teks HTML juga. Lalu kita submit. Di sini program membacanya jika itu adalah teks HTML. H1 tadi adalah teks HTML yang digunakan untuk header. Jadi teks yang saya masukkan tadi lebih besar dari sebelumnya. Kemudian kita klik kanan lagi, kita buka inspect. Nah, lalu pada bagian inputan yang saya masukkan tadi, di sini program juga membaca teks yang saya inputkan tadi menjadi teks HTML. Di sini tetap terdapat kode header satunya dan nama saya. Kemudian kita coba lagi dengan kita masukkan script dari JavaScript, misalkan script alert 1. Seperti ini, lalu kita klik tombol submitnya. Dan di sini juga browser akan mengira inputan yang kita masukkan tadi adalah teks script yang di dalamnya terdapat teks JavaScript, sehingga saat browser menjalankan teks JavaScript ini akan tereksekusi JavaScriptnya juga. Dan juga pop-up ini adalah hasil dari alert 1 yang tadi kita masukkan. Kita klik OK dulu. Coba kita klik inspect. Nah, ini teks yang kita masukkan tadi, teks scriptnya terdapat teks JavaScript alert 1. Mungkin itu saja praktikum dari video yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ragib Putra, kembali lagi untuk membahas video keempat, yaitu untuk mempraktekkan scripting stored dan juga DOM base. Scripting ini mempunyai 3 tipe, yaitu stored, reflected, dan juga DOM base. Di sini saya akan menjelaskan pertama-tama saya akan menjelaskan stored cross-site scripting. Untuk mempraktekannya kita buka saja di sini XSS stored. Untuk itu kita buka DVS security dulu untuk memastikan di sini security levelnya adalah low, lalu kita submit. Setelah disubmit kita buka XSS stored. Kita identifikasi dulu, ternyata inputnya mirip seperti guestbook. Di sini kita bisa input nama dan juga pesan. Kita misal memasukkan nama saya yaitu Rafki, lalu kita masukkan message-nya, halo, saya di sini. Setelah kita memasukkan nama dan message, inputan tadi masuk ke dalam database dan tidak hilang. Nah, di sini inputannya tidak akan hilang dan akan langsung masuk ke dalam database. Hal tersebut yang menjadikan stored scripting itu mempunyai impact yang jauh lebih parah. Kenapa? Karena jika kita masukkan stored scripting di inputan ini, yang terkena efeknya bukan hanya kita, tetapi user-user yang lain yang akan visit halaman ini juga akan terdampak efeknya.
Misal kita di sini memasukkan nama Rafki lagi, tetapi pesannya yaitu sebuah teks script alert 123. Coba kita masukkan dulu scriptnya, script alert 123 script. Nah, ketika kita sign atau kita masukkan, nantinya browser akan menjalankan JavaScript di dalamnya, yaitu tadi JavaScript alert 123. Yang membuat parah adalah inputan tadi itu tidak akan hilang di sini, tidak akan hilang dan tersimpan di dalam database. Jadi ketika kita refresh website ini, nantinya JavaScript tadi itu akan dijalankan kembali. Jadi seperti itu, makanya disebut stored karena scripting itu tadi tersimpan di suatu tempat yang ada di server. Jadi tadi itu merupakan scripting stored, sifatnya itu persistent, jadi tersimpan pada web. Tipe ini juga memiliki potensi untuk diakses oleh user lain, bukan hanya kita saja yang dapat akses tipe ini, dan umumnya melibatkan proses dengan server, jadi mirip dengan scripting reflected. Tapi di sini yang akan meletakkan scriptingnya tadi itu adalah server ke dalam dokumen HTML. Nah, untuk storage scripting saya sudah jelaskan. Untuk selanjutnya saya akan membahas scripting tentang DOM base ya. Di sini DOM base ini review singkat saja. Di sini DOM base mirip seperti reflected, tidak persistent dan juga tidak disimpan di server. Tapi biasanya tidak melibatkan proses di server, murni memanfaatkan kesalahan pada codingan di sisi klien. Untuk mempraktekannya kita bisa ke sini, ke XSS DOM-nya. Kita klik saja. Baik, kita lihat di sini kita bisa pilih bahasa. Kita pilih bahasa Inggris saja, lalu kita select. Di sini nantinya default English ini akan muncul di URL-nya di sini di atas. Misalnya kita ganti default yang ada di URL-nya itu adalah Hackrash. Di sini English-nya kita ganti Hackrash sama dengan Hackrash. Nah, nantinya bahasa yang akan kita pilih atau salah satunya yang akan bisa kita pilih adalah Hackrash tadi. Apa yang terjadi jika kita inputkan di URL-nya itu adalah teks JavaScript. Misal kita masukkan teks JavaScript alert Hackrash, lalu kita tutup scriptnya, kita enter. Nantinya setelah kita select atau enter, ternyata nanti browser akan menjalankan teks JavaScript tadi. Terus kita okekan dulu. Terus misalnya kita lihat di inspect element ini, kita lihat di sini di bagian font select name. Nah, ini di sini option value-nya salah satunya adalah JavaScript, dan juga teks JavaScript itu warnanya sama dengan warna teks lain, yang artinya browser ini menganggap ini sebagai sebuah teks HTML yang di dalamnya terdapat teks JavaScript. Nah, perbedaan antara tipe XSS sebelumnya, yaitu stored XSS, dengan tipe XSS DOM base ini adalah apa perbedaannya? Perbedaannya itu ada di sini. Sebentar, kita coba buka source code-nya dengan menekan Ctrl U. Sebentar. Di sini kita lihat di bagian, nah ini. Di sini kita lihat di bagian select terdapat sebuah teks script yang di dalamnya terdapat kondisi jika URL-nya kita memiliki
parameter default, dia akan melakukan dokumen write nih, dokumen write. Dokumen write ini adalah fungsi di JavaScript untuk menuliskan sesuatu ke dalam dokumen HTML. Jadi perbedaan paling dasarnya adalah misal kita di XSS reflected di sini script yang akan kita masukkan di inputannya, misal script alert lalu kita akan submit. Nah, yang akan menyimpan script tersebut ke dalam dokumen HTML itu adalah servernya atau di backend. Karena kalau kita lihat di source code dari reflected ini, di sini kita tidak menemukan yang namanya kode JavaScript untuk melakukan hal itu. Tapi misal di DOM-base yang akan menyimpan scriptnya itu ke dalam dokumen HTML adalah JavaScript atau program dari sisi klien. Jadi itu perbedaannya. Makanya DOM-base ini tidak melibatkan proses di server dan murni memanfaatkan kesalahan pada sisi klien. Mungkin itu saja pembahasan video keempat untuk mempraktekkan scripting storage dan juga scripting DOM-base. Untuk pembahasan video selanjutnya, yaitu video kelima, akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah praktikum dari eksploitasi common injection. Langsung saja kita ketikkan localhost /dvwa/2.2.2 dan akan muncul tampilan seperti berikut. Di sini terdapat beberapa kolom yang tersedia, diantaranya common injection, CSRF, file inclusion, dan lain-lain. Sebelum memulai praktikum, pastikan masuk ke DVWA security dan atur menjadi low, kemudian submit. Setelah disubmit, maka akan muncul security level set to low. Kemudian klik pada bagian common injection dan akan menampilkan kolom seperti berikut ini. Di sini saya akan mencoba untuk ngeping google.com, kemudian saya submit. Nah, di sini dia akan loading dan akan keluar reply seperti berikut ini. Nah, ini akan setara apabila kita melihatnya pada CMD, yaitu dengan mengetikkan Windows R kemudian masuk ke dalam file. Di sini file saya di C users Windows 10, kemudian masuk ke dalam file cd/xampp. Setelah itu masuk ke folder cd htdocs, kemudian masuk lagi pada bagian folder cd dvwa min 2.2.2.2, kemudian enter. Hasilnya akan setara apabila kita melakukan ping google.com pada CMD. Karena hasilnya setara, kita juga dapat memasukkan common di sini. Nah, bisa dilihat pada common prompt, hasil yang terlihat akan sama pada common injection yang sudah kita buat sebelumnya. Sebelum mencoba eksploitasi, terdapat beberapa instruksi diantaranya. Yang pertama yaitu cd. cd ini digunakan untuk change directory. Kemudian yang kedua yaitu dir, yang digunakan untuk list dari ada apa saja di dalam folder yang sedang user gunakan. Misalkan kita sedang berada di C
/user Windows 10 /cd/exampp/cd /atdocs, kemudian lagi cd dvwa min 2.2.2. Kemudian yang ketiga yaitu tipe atau nama file. Ini digunakan untuk melihat isi dari file tersebut. Untuk command injection ini kita dapat melakukan banyak praktikum, salah satunya yaitu piping. Di sini saya akan mencoba praktikum google.com / atau yang kita sebut dengan pipe atau piping, kemudian dir dan submit. Setelah loading maka akan tampak direktori seperti berikut ini. Ini akan sama apabila kita menginputkan pada command prompt. Nah, lambang garis lurus tersebut merupakan lambang dari sebuah pipe, di mana pipe ini digunakan misalkan kita memakai command A di piping, kemudian command B. Nah, yang terjadi adalah result dari command A akan menjadi input ke command B meskipun input command A tidak dijalankan. Kemudian kita akan mencobanya pada command prompt tersebut. Nah, di dalam CMD ini kita dapat mengetikkan ping google.com, kemudian simbol piping yaitu pipe, kemudian dir, setelah itu enter. Nah, bisa dibilang pipe-nya tidak jalan, akan tetapi langsung keluar dir seperti gambar berikut ini. Hasilnya akan sama seperti yang kita inputkan pada command injection. Misalkan contoh yang terdapat pada folder dir adalah database, kemudian docs, kemudian dvwa. Nah, dir ini dapat dikombinasikan dengan misalkan dir dalam kurung nama direktorinya kita. Langsung saja kita akan mencoba untuk membuat dir dengan nama direktori. Pada percobaan kali ini saya sudah membuat folder dengan nama testing yang di dalamnya terdapat file testing dan langkah praktikum. Di dalam file testing ini terdapat kalimat halo ini Dina. Kemudian di sini saya akan mencoba menuliskan google.com, kemudian kita piping dir, kemudian d/testing, kemudian kita akan melakukan submit. Maka hasil yang terjadi yaitu terdapat dua file. Yang pertama yaitu langkah praktikum.txt dan testing.txt yang sama dengan folder di local disk D sebelumnya. Setelah itu saya akan mencoba mengganti kalimat halo ini Dina dengan kalimat berikut ini, yaitu dengan kalimat halo Dina sedang belajar command injection. Kemudian kita save. Setelah itu kita akan kembali ke command injection dan mengetikkan google.com, kemudian kita piping dengan menyebutkan type d/testing/texting.txt. Setelah itu kita submit. Maka hasil yang muncul adalah seperti berikut ini. Di sini file akan bertambah page-nya. Untuk dapat mengetahui isi dari file tersebut dapat menggunakan google.com piping, kemudian type, kemudian d/testing.txt. Maka hasil yang muncul di layar adalah sama dengan yang di notepad kita, yaitu halo Dina sedang belajar command injection. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan praktikum SQL injection. Yang pertama, yakni saya akan melakukan login ke dvwa menggunakan username dan password default. Untuk username ini admin, kemudian passwordnya password dengan huruf semua, kemudian klik login. Kemudian kita ke dvwa security, impossible diubah menjadi low, kemudian submit.
Setelah itu kita ke SQL injection. Sini terdapat user ID, kita masukkan user ID yang pertama yakni 1, kemudian submit. Kemudian akan muncul ID 1 dengan first name admin dan username admin. Dan untuk user ID yang kedua, coba masukkan submit, akan menambahkan ID 2, first name Gordon dan username Blue. Dan yang ketiga ID 3, first name me. Kemudian 4 dapat ID 4, first name Pablo, username Picasso. Dan yang kelima akan memunculkan ID 5, first name Bob, username Smith. Dan yang keenam submit. Nah, yang keenam ini tidak muncul karena user ID hanya 1 sampai dengan 5. Kemudian kita lihat source-nya, ke view source, dan kita query-nya, kita copy. Di sini query-nya seperti ini, menggunakan select first name, last name dari tabel user, where user ID, kemudian user ID-nya menggunakan $ID. Selanjutnya kita akan mengeluarkan semua datanya, dimana menggunakan $ID sama dengan 1, tutup, or 1 sama dengan 1, kemudian pagar, dimana artinya pagar itu komen. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Kita masukkan. Setelah itu kita coba masukkan ke DVWA-nya dan kita submit. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi benar untuk user ID-nya yaitu 5. Kemudian kita akan menggunakan union yaitu 1, kemudian tutup, union select 3,5. Union di sini, union select ini digunakan untuk menggabungkan dua tabel dan dimana jumlah kolomnya harus sama. Karena kebetulan ini terdapat 2 kolom yakni first name dan juga last name. Ini kita coba, ini kita masukkan. Submit. Nah, ini akan muncul seperti ini ketika kita masukkan data 3, kemudian dikeluarkan menjadi first name 3, kemudian kita masukkan 5, username-nya yakni 5. Nah, dari data 3 dan 5 ini kita dapat ubah menjadi query SQL. Dan kita union yaitu 1, ketik union select 1 menggunakan 1, kemudian koma tabel underscore name from information schema tabel. Information schema ini digunakan untuk menampung semua nama tabel dan semua nama kolom yang terdapat dalam satu database. Kemudian kita akan cari tahu tabel apa saja yang terdapat di dalam database tersebut. Kita copy, kita masukkan ke sini dan submit. Nah, ini merupakan data tabel yang terdapat dalam database tersebut. Ini seperti tabel kolom, engine, kemudian tabel view. Nah, ini kita akan mencari tabel user. Oke, selanjutnya karena kita sudah mengetahui tabel yang akan kita pilih, yang akan kita gunakan yaitu tabel user, kemudian kita keluarkan nama-nama kolom yang terdapat dalam tabel user menggunakan union select 1, koma column name from information schema dot columns, where tabel name itu menggunakan tabel user, dan kita copy, kita masukkan ke sini, submit. Nah, ini akan muncul kolom apa saja yang terdapat dalam tabel user. Nah, misalkan ini ada kolom first name, last name, user, dan kita akan memilih menggunakan kolom user dan juga kolom password. Kemudian kita akan mencari data yang terdapat pada kolom user dan juga
kolom password. Ini ID-nya diganti to 1 ketik, kemudian union user select user sama password from tabel user, dan pakai kita akan copy, akan datang di sini, kita submit. Nah, ini akan muncul data-data yang terdapat dalam kolom user dan juga password. Ini first ID 1 yaitu first name-nya admin dan juga passwordnya dalam bentuk hash password. Ini Gordon, ini user dan juga passwordnya.